Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi Bapak Ibu dengan saya. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan aplikasi Simple Student Tracker Application atau aplikasi untuk mencetak piagam siswa, terutama di sini adalah untuk pembelajaran baca tulis dan baca tulis Al-Qur'an atau BTA Bapak Ibu. Nah, di dalam folder aplikasi ini sudah saya sediakan dua file aplikasi. Yang pertama dalam bentuk WinRAR, yang kedua dalam bentuk Excel atau XLSM formatnya Bapak Ibu, format filenya. Jadi karena file Excel ini menggunakan makro, jadi usahakan untuk di laptop Bapak dan Ibu untuk makronya harus sudah diaktifkan, yang sudah kita bahas berkali-kali, tapi itu tidak perlu kita bahas lagi. Baiklah Bapak Ibu, yang perlu disiapkan di sini Bapak Ibu, kita masukkan saja dalam satu folder dengan aplikasi ini. Yang pertama yaitu daftar peserta didik yang bisa kita download dari Dapodik sekolah, bisa Bapak dan Ibu minta dari operator sekolah Bapak Ibu. Kemudian yang kedua adalah tanda tangan kepala sekolah yang akan kita masukkan nanti. Nah, setelah itu kita buka saja aplikasinya. Nah, klik saja OK. Nah, inilah Bapak Ibu tampilan untuk beranda aplikasinya. Di sini Bapak Ibu mungkin yang perlu diperhatikan adalah menu-menu yang ada di dalam aplikasi ini. Yang pertama itu di sini adalah untuk data siswa. Kemudian yang ini adalah untuk ambil atau impor data siswa dari file Dapodik. Ini adalah untuk menghapus, ya, untuk menghapus data-data siswa yang sudah masuk ke dalam aplikasi yang mungkin nanti Bapak Ibu akan hapus. Kemudian yang terakhir di sini adalah ini untuk cetak sertifikatnya. Nah, di dalam aplikasi ini Bapak Ibu sudah saya lengkapi dengan fitur yaitu Save as PDF atau simpan file sertifikat BTA dalam bentuk PDF dengan satu klik, dan nanti dalam satu file itu sudah tersimpan dua lembar. Jadi dalam satu file itu dua lembar, depan dan belakang, dengan nama siswa yang tertampil di sini. Nah, jadi tinggal klik nanti Bapak Ibu. Mungkin yang perlu kita bahas di sini, yang harus Bapak Ibu isikan di sini, cukup Bapak dan Ibu mengisi di sel-sel atau baris yang berwarna putih saja. Nah, usahakan Bapak Ibu menggunakan huruf kapital kecuali di email, ya, dan gelar kepala sekolah sesuai dengan aturan tata bahasa. Nah, kita mulai dari untuk sekolah, nama sekolah. Nah, nama sekolah Bapak Ibu dipisah, ya. Jadi misalnya di sini adalah SD Negeri Ringin Agung. Jadi SD Negeri dulu, baru tulis Ringin Agungnya di belakang, di bawah. Kemudian nama desa tulis di sini, kemudian kecamatan ini dengan huruf kapital, huruf besar. Kemudian di sini Bapak Ibu untuk kabupaten, di sini ada pilihan kabupaten atau kota. Karena kita untuk Musi Banyuasin itu kabupaten, jadi kita klik kabupaten. Musi Banyuasin ditulis Bapak Ibu, Musi Banyuasin. Kemudian instansi induk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian untuk nama sekolah ini otomatis akan diambil dari isian yang ada di sini. Dan yang NPSN tulis manual Bapak Ibu, ya. Jadi misalnya di sini 10605438. Nah, untuk alamat ini otomatis mengambil desa dan kecamatan yang Bapak Ibu masukkan di dalam sini.
Kemudian untuk email ya, usahakan email di sini Bapak Ibu email nama sekolah ya. Kemudian nama kepala sekolah lengkap dengan gelar, NIP. NIP Bapak Ibu ditulis dengan spasi seperti Bapak dan Ibu menulis untuk laporan harian Bapak Ibu. Kemudian nomor surat depan. Nomor surat ini nantinya akan digunakan di nomor sertifikat BTA-nya. Bapak dan Ibu bisa lihat di sini. Ini, nah ini Bapak Ibu. Jadi nomor sertifikat BTA-nya di sini. Ini diambil dari isian yang ada di sini. Jadi 4212 ini nomor depan surat, yang 1138 dan belakangnya ini diambil dari sebagai nomor surat belakang di sini. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya mau ganti, tinggal diklik saja diganti di sini, misalnya 111311. Kayaknya kode kita itu 11 belakangnya. Nah, misalnya seperti ini. Nah, setelah itu sudah, kemudian cek di stempel Bapak Ibu. Nah, stempel dan tanda tangan ini Bapak Ibu nanti di dalam aplikasi cetak pihak sertifikat ini sudah saya sediakan tombol baik untuk menyembunyikan maupun menampilkan stempel dan tanda tangannya. Jadi kalau di sini kita klik show stempel, maka di sini stempelnya akan muncul. Kalau kita hide stempel, maka stempel akan tersembunyi, jadi tidak terprint. Kemudian kalau tanda tangan juga ya, kita show tanda tangan, maka tanda tangan muncul. Kemudian untuk stempel juga seperti itu. Nah, kalau tidak ingin dipakai tinggal di hide saja Bapak Ibu. Oke. Nah, untuk stempel dan tanda tangan di sini Bapak Ibu ya, sudah saya jelaskan tadi. Nah, kalau stempel Bapak Ibu ini sudah otomatis mengambil dari isian Bapak dan Ibu yang ada di sini, yang sudah diisikan di sini tadi. Nah, kalau tanda tangan di sini tinggal klik input tanda tangan. Nah, kita cari file ini apa, tanda tangannya ada di mana Bapak Ibu disimpan. Kalau tadi saya simpan di dalam folder aplikasi, jadi enak nyarinya ada di dalam folder aplikasi. Tinggal diklik open, maka otomatis akan masuk. Nah, ini di beranda Bapak dan Ibu yang Bapak Ibu lakukan adalah tadi, jadi mengisi di kolom-kolom yang warna putih ini atau baris warna putih, kemudian isi tanda tangan. Kemudian Bapak Ibu bisa cek untuk kategori atau predikat, rentang predikat ya. Ini sesuai dengan dari contoh yang kemarin, ini dari kabupaten inilah, jadi antara 0 sampai 30 itu K atau kurang, 3169 itu cukup atau C, kemudian 7089 itu B baik, kemudian 90 sampai 100 itu A atau amat baik. Nah, setelah itu langkah berikutnya adalah kita ambil data siswa dari Dapodik yang sudah kita siapkan tadi dalam folder aplikasi ya. Jadi tinggal klik saja impor data siswa dari file Dapodik, Bapak Ibu klik. Setelah diklik, kita ambil atau kita klik daftar PD sesuai dengan sekolah masing-masing, kemudian klik open. Tunggu beberapa saat Bapak Ibu, nanti akan muncul pemberitahuan database siswa dari file Dapodik berhasil di copy. Tinggal klik OK. Langkah selanjutnya adalah klik data siswa atau input siswa di sini. Ini sama Bapak Ibu, lewat sini juga bisa ya. Melalui di bar atas juga bisa input siswa, sama. Nah, di sini Bapak Ibu. Nah, setelah itu Bapak dan Ibu tinggal cek untuk mana yang kelas 6. Ini otomatis urut Bapak Ibu ya. Ini kelas 6. Nah, ceklah khusus untuk nama-nama siswa yang kelas 6. Nah, misalnya di sini ya, dari mulai Ahmad Jihad Mahfuz sampai dengan Solehin. Jadi nomor 42 sampai dengan nomor
61, 42 sampai 61. Nah, setelah itu Bapak dan Ibu cek misalnya tempat tanggal lahirnya. Kalau mungkin masih ada yang salah ya Bapak Ibu, tidak sesuai dengan akte kelahiran atau data pendukung lainnya, Bapak Ibu langsung rubah saja, tinggal ketik manual dirubah. Setelah itu langkah selanjutnya adalah mengisi nilai. Nah, ini Bapak Ibu ya, nilai hasil dari ujian siswa kemarin untuk khusus PTA nya. Di sini Bapak dan Ibu hanya memasukkan 2 nilai. Kalau yang agama Islam itu 2 nilai, kalau yang Kristen itu 1, kemudian untuk yang Hindu Buddha itu 2 Bapak Ibu. Jadi tinggal Bapak dan Ibu lihat saja. Nanti ini aplikasi akan otomatis membaca dari isian agama yang ada di sini Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya nanti Bapak dan Ibu ada siswa yang beragama lain ya, tinggal sesuaikan ini saja. Nanti kalau misalnya ada yang beragama lain ya, itu Bapak Ibu nggak usah bingung, karena nanti aplikasi akan memilih atau menampilkan kompetensi yang sesuai dengan agama. Nah, kemudian kita isi nilai. Misalnya untuk Ahmad Jihad Mahfud, dia beragama Islam, nilai kemampuan melaksanakan sholat dan wudhu kalau salah ya Bapak Ibu. Untuk yang pertama itu hasil akhirnya adalah 78. Kemudian untuk kompetensi menghafal surat-surat pendek itu 89. Nah, otomatis di sini Bapak Ibu untuk nilai akhir dan kategori, kemudian lulus atau tidak lulusnya, kemudian predikatnya otomatis akan muncul. Nilai akhir ini diperoleh dari rata-rata dari 2 nilai ini Bapak Ibu. Jadi kalau Islam maka kita ngisi 2. Jadi tapi kalau misalnya ada yang ini, mohon maaf ya, ada sesuatu yang beragama Kristen, cukup di sini mengisi 1 karena kompetensi yang dinilai cuma 1 untuk yang Kristen. Nah, nanti Bapak dan Ibu bisa lihat di di sheet cetak aplikasi yang akan dinilai untuk siswa yang beragama Islam maupun yang beragama lain. Oke, kita lanjut. Misalnya kita isi kembali, ada anak berikutnya yang beragama Hindu, maka 2 isiannya kedua Bapak Ibu. Kemudian yang beragama Buddha juga 2. Ini misalnya ya Bapak Ibu, mohon maaf ini. Nah di sini Bapak akan tampil di sini. Jadi sesuai dengan nilai. Jadi kalau rentang tadi yang ada di sini Bapak Ibu, jadi kalau 0 sampai 30 maka kurang, 31 sampai 69 maka cukup, dan seterusnya. Maka bisa dilihat di sini Bapak Ibu ya. Jadi kalau nilai 84 berarti di atas 80 dia lulus predikat B, kemudian baik. 89 juga baik, 85 baik. Kemudian kalau di sini 55 maka dia tidak lulus, nilainya cukup. Bagaimana kalau misalnya 90 ya, di atas 90. Nah, 94 lulus dan ini sangat baik. Jadi Bapak dan Ibu tinggal mengisi nilai yang ada di sini. Oke, setelah Bapak dan Ibu mengisi nilai, ingat yang Bapak Ibu isi nilai adalah hanya yang kelas 6 saja, karena yang akan kita cetak sertifikat PTA nya adalah untuk siswa kelas 6 yang mengikuti ujian PTA kemarin. Setelah kita mengisi nilai di sini tadi ya Bapak Ibu. Nah, untuk yang di sini ini adalah untuk menghapus database. Jadi kalau Bapak dan Ibu mengklik di sini, maka akan ada pertanyaan apa Anda yakin ingin menghapus seluruh data siswa yang ada di dalam aplikasi? Kalau ya, otomatis nanti data siswa yang di sini akan otomatis terhapus semuanya. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut ke cetak sertifikat. Nah, oke, Bapak Ibu di sini ya.
Di sini Bapak Ibu, mungkin yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, apabila Bapak dan Ibu ingin sedikit ya, melakukan perubahan di background, karena ini background sudah dikonfirmasi kemarin dengan pihak kabupaten menggunakan background ini, jadi tidak bisa dirubah lagi. Cuman kalau untuk menggelapkan atau menerangkan, tinggal diklik backgroundnya, kemudian klik format di atas di sini Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu atur koreksi di sini ya. Nah, nih ini mungkin agak lebih gelap, lebih terang. Nah, mungkin itu. Tapi kalau tidak akan melakukan perubahan ya biarkan saja. Nah, di sini tombol-tombol sudah disiapkan semuanya Bapak Ibu. Yang pertama mungkin ini tombol simpan PDF, kemudian di sini ada menu, di sini print preview, kemudian close, kemudian di sini ada untuk menampilkan data-data siswa ya berdasarkan nomor urut. Kemudian di sini kita bisa atau memilih kelas yang akan cetak otomatis, maka kita akan memilih kelas 6. Jadi kita pilih kelas 6 ya Bapak Ibu. Nah, oke, sudah pilih kelas 6, maka di sini akan tampil nama, NIS, dan status lulus atau tidaknya, kemudian predikatnya apa. Nah, di sini yang di kolom warna kuning ini Bapak Ibu adalah untuk mengganti tempat penandatanganan maupun tanggal. Jadi ini akan berpengaruh ke sini Bapak Ibu, yang di sini. Nah, ini di tanggal ini. Jadi kalau Bapak ini pun berubah 27 Juni, maka di sini berubah 27 Juni. Jadi di sini Bapak Ibu ya. Nah, ini untuk tanggal, kemudian bawah ini Bapak Ibu ya. Nah, inilah yang saya jelaskan tadi di pedoman penilaian ini Bapak Ibu. Jadi untuk aspek penilaian yang siswa beragama Islam maka ada dua, yaitu dengan cara berwudu dan cara sholat. Kemudian yang kedua membaca dan hafal surat-surat pendek dalam Al-Quran minimal 5 surat. Nah, oke Bapak Ibu, cara menampilkannya Bapak Ibu, ini nomor 1 berarti ini menampilkan siswa kelas 6 dengan nomor urut pertama 1 Ahmad Jihad Mahfud di sini ya. Kemudian kalau klik nomor 2 maka akan tampil nomor 2. Nah, kebetulan tadi nomor 2 Andika Aryansa tadi kan di data itu sudah saya rubah tadi, dia beragama Kristen di sini ya. Nah, nih Kristen ya. Ya, maka aspek penilaiannya hanya satu, yaitu mempraktikkan doa dengan benar. Nah, yang tampil di sini. Kalau misalkan nomor 3 tadi anak Aura Kasih, ini beragama Hindu, maka akan ada 2, yaitu untuk aspek penilaiannya mempraktikkan puja Trisandya, membaca kitab suci. Jadi aspek penilaian yang muncul di sini didasarkan dengan agama siswa. Jadi nggak usah bingung Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak dan Ibu mempunyai siswa yang beragama lain atau selain Islam ya, itu Bapak Ibu itunya di sini di data siswa. Kemudian nanti otomatis di pedoman penilaian atau di aspek penilaian dia akan menyesuaikan. Nah, setelah itu Bapak Ibu ingat di sini tadi kelas yang akan dicetak harus dipilih dulu ya, di kelas 6 ya. Nah, di sini ada ya show stempel, show tanda tangan. Nah, ini tadi Bapak Ibu. Jadi kalau show stempel ini menampilkan stempel baik di atas maupun di bawah. Jadi yang lembar sertifikat depan maupun sertifikat belakang. Di sini Bapak Ibu ya. Kalau head stempel maka seluruhnya stempel bawah dan atas akan tersembunyi, bukan hilang Bapak Ibu, tapi disembunyikan. Jadi tinggal demikian juga untuk tanda tangan sama Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalkan ditampilkan semua maka tanda tangan dan stempel akan ada. Untuk pengaturan tinggal diklik kemudian digeser. Kurang besar tinggal ditarik Bapak Ibu. Nah, tinggal disesuaikan dengan barisnya.
Tapi ingat Bapak Ibu, untuk tanda tangan yang Bapak Ibu masukkan dalam aplikasi ini bentuknya PNG ya, jangan JPG, tapi PNG. Sebab nanti kalau JPG dia background putihnya akan menutup kalimat yang ada di sini. Jadi bentuknya PNG. Bapak dan Ibu bisa lihat tayangan video saya yang kemarin, bagaimana cara merubah dari format gambar bentuk JPG maupun JPEG ke bentuk PNG. Bapak Ibu bisa cari di video-video saya di YouTube. Nah, setelah itu nanti Bapak dan Ibu tinggal cetak sertifikat. Nah, di sini dicetak sertifikat Bapak Ibu, ini ada dua ya, ada dua opsi. Ini adalah cetak tunggal, yang di sini adalah cetak massal atau cetak multi page. Jadi kalau di sini Bapak dan Ibu menggunakan fasilitas cetak yang di sebelah kiri, maka ini akan mencetak siswa dengan nomor urut yang tampil di sini. Contoh misalnya Bapak dan Ibu ingin mencetak piagam Aura Kasih, ini nomor 3, maka kalau Bapak dan Ibu klik cetak di sini ya, ini akan mencetak. Untuk kita print view dulu. Jadi lembar yang pertama milik Aura Kasih. Nah, di sini ya, ini. Nah, ini. Nah, jadi print preview di sini untuk memperjelas Bapak dan Ibu. Di sini Bapak Ibu bisa lihat kalau tampilan stempelnya sepertinya kurang ini ya, kurang apa ya, kurang lonjong ke atas. Jadi nanti Bapak Ibu bisa diatur untuk stop ibunya. Ini sudah bulat kayaknya. Setelah itu tinggal print. Bisa lewat sini, bisa lewat sini Bapak Ibu. Di sini. Tapi ini hanya mencetak tunggal. Jadi punya satu siswa. Ini untuk cetak depan. Mungkin kalau sistem cetaknya Bapak dan Ibu mau satu-satu, maka print ini dulu, kemudian itu kita masukkan kembali dibalik ya, dibalik, masukkan lagi dalam printer, baru kita cetak untuk lembar belakangnya. Jadi satu sertifikat itu 2 lembar. Mungkin di sini juga agak disempitkan lagi stempelnya, kira-kira seperti itu. Tetapi kalau Bapak dan Ibu menggunakan fasilitas ini, maka otomatis Bapak Ibu bisa mencetak sesuai dengan yang Bapak Ibu inginkan berdasarkan nomor urut siswa. Jadi kalau misalkan Bapak dan Ibu ingin cetak nomor urut 1, nomor urut 1 nih, misalnya Bapak dan Ibu kita lihat nomor urut 1 itu punya Ahmad Jihad Mahfud sampai nomor urut 16. Jadi tinggal diubah saja nomornya. Jadi nomor 1 punya Ahmad Jihad Mahfud sampai nomor 16. Sampai nomor 16 itu punya Rendra Sulistia. Tapi ini kayaknya Rendra Sulistia bukan kelas 6 ini. Kelas 6 bukan ya. Nah, kita cek Rendra Sulistia. Kelas 6 tadi sampai siapa tadi ya? Kelas 6 sampai Solihin. Rendra Sulistia masih kelas 6 Bapak Ibu. Jadi sampai Solihin ya. Sampai Solihin berarti sampai nomor berapa tadi? Solihin. Nah, Solihin. Nah, ini sampai Solihin. Nah, otomatis Bapak Ibu ketika Bapak Ibu klik di sini, otomatis nanti lembar depan sertifikat siswa dari nomor urut 1 sampai nomor 16 akan tercetak. Nah, itu bedanya dengan yang cetak di sebelah kiri ini Bapak Ibu. Jadi kalau ini untuk cetak tunggal, kalau misalkan ingin cetak siswa nomor 20, ya hanya nomor 20 saja yang dicetak. Kalau di sini berdasarkan nomor yang Bapak Ibu masukkan. Misalnya dari nomor 1 sampai nomor 20 sekaligus ya, satu kelas kita cetak bareng. Setelah itu mungkin sudah cetak seperti ini ya Bapak Ibu, dari nomor 1 sampai nomor 20 sekelas sudah dicetak. Ingin mencetak belakangnya, nomor belakang sama juga Bapak Ibu bisa lakukan 1 sampai 20.
dibalik ya, ininya sertifikatnya dibalik, masukkan lagi, cetak, jadi nanti akan tercetak di belakangnya nomor 1 sampai nomor 20. Oke Bapak Ibu, kira-kira seperti itu. Mungkin ada lagi kira-kira. Oh ya, yang ini Bapak Ibu untuk yang simpan file sertifikat itu sudah lembar depan dan sudah lembar belakang. Nah, ketika Bapak dan Ibu klik di sini, nanti akan otomatis membuat folder baru di folder aplikasi tadi. Oke, kita coba, kita lakukan Bapak Ibu ya. Jadi di sini kita akan menyimpan sertifikat milik Ahmad Jihad Mahfuz dalam bentuk PDF. Tinggal diklik saja. Jadi kita paskan sesuai dengan urutan siswa, Ahmad Jihad Mahfuz. Klik. Oke. Kita tunggu. Nah, file Ahmad Jihad Mahfuz dengan nomor NISN 00 sekian PDF berhasil disimpan di folder simpan sertifikat sebagai PDF. Oke. Nah, kita cek. Sekarang kita cek di file atau di folder aplikasi cetak sertifikat PTA ini sudah akan otomatis membuat folder sendiri dengan nama simpan sertifikat sebagai PDF. Kita buka, benar nggak? Nah, ini sertifikat milik milik Ahmad Jihad Mahfuz. Coba kita buka. Nah, ini sertifikatnya Bapak Ibu ya, sudah jadi. Jadi lembar depan dan lembar belakang sudah jadi tampil. Nah, jadi Bapak Ibu tinggal nanti menyetorkan file ini ke percetakan biar dicetak, atau Bapak Ibu cetak sendiri, terserah. Nah, kalau Bapak Ibu tidak ingin menggunakan stempel dan tanda tangan, di sini hide saja, otomatis kosong ya. Nah, kita ulang lagi yang punya ini tadi ya, Ahmad Jihad Mahfuz. Kita klik, oke, kita cek. Benar nggak catnya, apa stempel? Nah ini kosong Bapak Ibu ya. Jadi stempel dan tanda tangannya sudah kosong. Kita lanjutkan mungkin ya ke siswa nomor 2, Andika Aryansa. Kita simpan dalam bentuk PDF, tinggal diklik. Oke, coba cek Bapak Ibu. Nah, nomor 2 ini ya, Andika Aryansa. Coba kita cek. Nah, ini jadi satu siswa sudah sertifikat depan belakang sudah tersimpan. Baik, mungkin demikian seterusnya Bapak Ibu ya, sampai nomor, kalau misalnya 20 siswa sampai nomor 20 berarti ya, tinggal nomor 20 tinggal klik simpan file dalam bentuk PDF. Oke ya, jadi ini udah otomatis tersimpan Solihin. Karena tadi kita belum isi nilainya, maka di sini otomatis nanti akan nilainya akan kosong karena kita belum isi tadi ya di data siswa. Nah, Bapak Ibu, demikian Bapak Ibu ya. Bapak dan Ibu bisa melihat video saya yang lainnya, tinggal klik saja di sini. Sudah saya sediakan Bapak Ibu di sini untuk tutorial khusus untuk aplikasi ini. Tinggal Bapak dan Ibu klik di sini, di dalam aplikasi ini diklik ya. Nanti akan Bapak dan Ibu akan diarahkan ke YouTube saya, yang disitu berisi tutorial cara menggunakan aplikasi ini dan video-video lain yang berkaitan dengan pendidikan. Dengan catatan atau dengan syarat Bapak Ibu harus terkoneksi dengan internet. Jadi internetnya harus aktif Bapak Ibu ya. Nah, ini di sini Bapak Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah Bapak Ibu, mungkin saya cukupkan sampai di sini dulu, dan waktu kita bisa berjumpa lagi. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Mohon maaf atas kekurangan saya. Wabillahi taufik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Indonesia.